Oke, jadi baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Domingus Titarobu, NPM 033. Saya di sini menganalisis potensi daerah masing-masing. Yang pertama, analisis potensi daerah, langkah awal yang sangat penting untuk merencanakan pengembangan ekonomi tingkat daerah. Potensi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang kedua, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Misalnya daerah pasir memiliki potensi dalam sektor perikanan dan kelautan. Daerah pedesaan bisa memiliki potensi di sektor pertanian dan perkebunan, sementara daerah pegunungan bisa mengembangkan sektor pariwisata dan pertanian yang cocok dengan iklimnya. Yang ketiga, potensi ini dilihat dari tingkat pendidikan, keterampilan dan kualitas tentang kerja yang ada di daerah. Dengan tingkat pendidikan tingkat dan keterampilan yang baik akan lebih mudah berkembang dalam sektor-sektor berbasis teknologi dan industri. Yang keempat, aksesibilitas dan kualitas infrastruktur di daerah sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah. Dengan infrastruktur yang baik, jalan, pelabuhan, bandara, fasilitas umum lebih mudah dalam menarik investasi dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Yang kelima, potensi kewirausahaan setiap daerah juga bisa dianalisis dari segi perkembangan sektor usaha kecil dan menengah UMK serta peluang untuk mengembangkan kewirausahaan lokal baik dalam bentuk produk lokal yang unik maupun dalam sektor jasa. Yang keenam, pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Analisis ini berfokus pada sektor-sektor ekonomi yang berkembang di daerah tersebut, misalnya pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dan lain-lain. Pembenahan sektor yang sedang butuh bisnis, membantu dalam mencairkan kebijakan yang mendukung sektor tersebut. Posisi sebagai pemangku kebijakan. Yang kedua, sebagai ketua RT, ketua RW atau jabatan di atasnya, peran dalam kebijakan ekonomi daerah sangat strategis untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa langkah yang bisa diambil: B. Menganalisis kebutuhan ekonomi masyarakat sebagai pemangku kebijakan. Langkah pertama adalah mendengarkan dan memahami kebutuhan ekonomi masyarakat seperti kebutuhan akal lapangan pekerjaan, pelatihan, keterampilan atau instruktur yang mendukung kegiatan ekonomi mereka. C. Mendorong kewirausahaan lokal, menyediakan fasilitas program yang mendukung kewirausahaan di tingkat RT RW seperti pelatihan keterampilan, bimbingan untuk usaha kecil atau sukses ke pasar, misalnya membutuhkan kelompok usaha bersama atau koperasi yang membentuk anggotanya dalam pemasaran produk lokal. D. Jika ada daerah dimiliki potensi alam tertentu, misalnya pertanian, perikan atau kerajinan tangan, memangka kebijakan bisa menguasai atau melaksanakan program-program untuk memaksimalkan pemanfaatan SDA tersebut, seperti pelatihan kepada petani atau nelayan untuk meningkatkan hasil atau keberlanjutan usia. Mengingatkan instruksi daerah, memastikan bahwa daerah tersebut memiliki infrastruktur media untuk mendukung sebagai ekonomi seperti jalan yang baik, fasilitas pasar dan akses terhadap teknologi. Kebijakan bisa dilakukan melalui kerjasama dengan penerima daerah atau pusat. F. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan SDM sebagai pemangku kebijakan. Salah satu
peran utama adalah meningkatkan kualitas SDM di daerah baik melalui program pelatihan kerja pendidikan non formal atau mengajak pihak luar untuk menyediakan beasiswa atau program mengawas masyarakat. G. Menciptakan iklim usaha yang mendukung kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk mengembangkan usaha di tingkat RT RW seperti memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membuat usaha kecil atau memastikan bahwa produk lokal bisa dipasarkan dengan lebih baik. Mungkin hanya itu saja analisis dari saya. Terima kasih.